Rurushi, seorang putri vampir terkenal yang tiba-tiba dilamar secara tidak langsung oleh Pak Kades di malam hari pertama mereka bersama. Rurushi juga dikenal karena kemampuannya dalam penelitian obat-obatannya yang membuat banyak bangsawan meminta jasanya. Nah, tapi karena ada permintaan yang rese dari salah satu bangsawan, Rurushi mengecaukan permintaan itu dan dia jadi buronan. Selain itu juga, Rurushi bisa mengubah bentuk tubuhnya jadi kecil jika dia kehilangan energi dan juga untuk menghindari Pak Kades saat Pak Kades ingin melakukan sesuatu pada dirinya. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Rurushi mempunyai dua anak, yaitu Alfred seorang cowok setengah vampir dan Lupu Mirina seorang cewek setengah vampir. Tia, seorang malaikat penghancur yang menjadi salah satu malaikat yang terkuat di rasnya. Karena reputasi yang terkuatnya itulah banyak orang yang takut dan menghindari Tia, termasuk para laki-laki. Tapi berbeda dengan Pak Kades sendiri keheranan karena tidak ada yang mau mendekati Tia, padahal Tia seimut itu. Dalam hal kekuatan juga, Tia sedikit lebih kuat dari Rurushi. Nah, tapi walaupun mereka berdua sering diperlihatkan berantem, mereka berdua dalam masa kehamilannya saling merawat dan saling support. Hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Tia mempunyai dua anak cewek, yaitu Tizel dan Aurora yang rasnya adalah malaikat. Ria, seorang high elf yang menjadi pemimpin dari kelompoknya dan menjadi yang tertua dari kelompoknya. Ria juga dikenal karena keberingasannya karena ia yang menginisiasi buat memperkaos Pak Kades. Lalu karena jago dalam membuat rumah juga, Ria mendesain sebuah ruangan tempat istirahatnya Pak Kades dengan menambahkan pintu rahasia atau lorong untuk bercocok tanam sama Pak Kades. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Ria melahirkan seorang anak cowok setengah high elf bernama Ririus. Ririus sendiri akan dibesarkan sebagai pemimpin high elf di masa depan. Anne, seorang Onimaid yang menjadi salah satu istri Pak Kades yang paling galak. Anne juga diketahui telah merawat Rurushi bertahun-tahun yang membuat Anne pernah membenci kebiasaan joroknya Rurushi, yaitu jarang merapihkan kamarnya sendiri. Lalu Anne juga adalah Onimaid pertama yang melahirkan anaknya Pak Kades, yang mana hal itu disambut baik oleh para Onimaid lainnya. Berkat kehamilan Anne juga, para Onimaid jadi lebih beringas ke Pak Kades. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Anne melahirkan dua anak, yaitu Thorain seorang cowok setengah Oni yang namanya diambil berdasarkan yang undiannya sendiri dimenangkan oleh Raja Iblis, dan anak keduanya adalah Sakura, seorang cewek setengah Oni. Hakuren, seorang naga kuno yang merupakan istri Pak Kades sekaligus bibi bagi Lastis Moon. Hakuren juga dikenal sebagai naga yang berjiwa bebas, yang terkadang tidak mau diatur oleh siapapun dan maunya bermalas-malasan. Tapi kebiasaan bermalas-malasan itu seketika mengurang ketika dia dekat dengan Ursa, seorang mantan raja hantu yang kini jadi anak angkatnya. Selain itu juga, Hakuren dikenal cukup beringas karena dia adalah istri dengan anak terbanyak. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Hakuren mempunyai 4 anak, yaitu Urza, seorang cewek mantan raja hantu yang kini jadi anak angkatnya, Hiichiro, seorang cowok ras naga yang nantinya bakalan jadi kaisar naga berikutnya, Himiko, seorang cewek setengah naga yang diselimuti jubah kegelapan, dan Hikaru, seorang cowok setengah naga yang dikelilingi jubah cahaya. Flaurem Chrome, seorang putri bangsawan iblis yang pada awalnya sangat membanggakan dirinya sendiri karena merupakan penyihir berbakat di kerajaan iblis. Nah, tapi kebanggaan itu mulai memudar ketika dia berkunjung ke desanya Pak Kades. Flaurem juga dikenal sebagai PNS yang sangat kompeten di Taiju Village, tidak seperti PNS di daerah lain. Lalu berbeda dengan di web novelnya, Flaurem di pertemuan pertamanya dengan Pak Kades reaksinya adalah kagum, takut, dan penasaran. Flaurem juga di web novelnya berjanji mengabdikan hidupnya untuk Pak Kades sebagai bentuk rasa hormat dan kekagumannya pada Pak Kades. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Flaurem melahirkan seorang anak cewek bernama Frasiabel, seorang manusia setengah iblis. Sena, seorang cewek miskin atau bisa disebut Beastwoman yang pada awalnya sangat gugup di rumah barunya, tapi lama-kelamaan dia makin nyaman. Dan sebagai bentuk terima kasihnya pada Pak Kades atas rumah barunya, Sena menawarkan dirinya untuk skidi pop-up dengan Pak Kades, dan Pak Kades sendiri tidak bisa menolak hal itu. Sena juga diketahui adalah perwakilan dari ras binatang yang ada di desa Taiju Village. Selain itu juga, Sena merupakan anak dari wali kota desa Howling dan merupakan adik dari Gat juga, seorang penempa besi baru di desa Taiju Village. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Sena mempunyai 2 anak, yaitu Sete, seorang cewek setengah manusia, tapi tubuhnya memiliki karakteristik Beastman, dan anak satunya lagi adalah Seto, seorang cowok setengah manusia juga. Lastis Moon, cewek naga gila yang di awal kemunculannya ingin membakar desanya Pak Kades gara-gara curiga ayahnya selingkuh di desanya Pak Kades. Lasti juga diketahui masih muda karena dia masih belum bisa menyembunyikan tanduk dan ekornya seperti para naga lainnya. Selain itu juga, Lasti kerap kali marah ketika Pak Kades lebih banyak menghabiskan waktu dengan babynya Lasti, yaitu Hakuren, daripada dirinya. Secara teknis juga, Pak Kades adalah suaminya Lasti sekaligus pamannya Lasti. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Lasti melahirkan 2 anak, yaitu Lana
Nanun, manusia setengah naga yang kelaminnya perempuan, dan Kukulkan, manusia setengah naga yang tangisannya memancarkan gelombang sonik. Gran Maria, salah satu dari 3 malaikat pemusnah yang tugasnya di desa adalah menjaga keamanan terutama bagian udara. Gran Maria juga diketahui sangat menghormati Tia sekaligus takut jika harus menghadapi Tia di dalam suatu pertarungan. Karena ketakutannya itulah Gran Maria pernah meminta Pak Kades untuk melobi Tia agar latihan yang mereka lakukan tidak terlalu brutal. Selain itu juga Gran Maria sempat kaget ketika Pak Kades sudah menganggap Gran Maria sendiri sebagai istrinya, padahal Gran Maria awalnya mengira hanya Tia lah yang menjadi istri malaikatnya Pak Kades. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Gran Maria melahirkan seorang malaikat cewek bernama Rose Maria. Kudel, salah satu dari 3 malaikat pemusnah yang tugasnya sama dengan Gran Maria dan Korone, yaitu mengawasi desa bagian udara. Dalam pertempuran juga, Kudel dan para malaikat lainnya bisa menghitung perkiraan jumlah musuh dengan menggunakan tangannya. Selain itu juga dalam kemampuan terbang menukik dan melempar tombak, akurasi dia adalah 100% sama seperti Tia, dan untuk Gran Maria dan Korone adalah 90%. Lalu semenjak tahu kalau tanduknya serigala bisa dipakai buat ujung tombak juga, Kudel mulai menetapi tanduk mereka dan hal itu membuat para serigala mencoba menghindari Kudel. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Kudel melahirkan seorang malaikat cewek bernama Laradel. Korone, salah satu dari 3 malaikat pemusnah juga yang mukanya paling sayu dari semua malaikat yang ada di desanya Pak Kades. Nah, Korone dan para malaikat lainnya juga pada awalnya adalah kendaraannya Pak Kades jika Pak Kades ingin pergi ke desa 2. Tapi semenjak ada Gruwol, seorang cewek centaur, Pak Kades jika ingin bepergian ke desa 2, dia menaiki Gruwol. Hal itulah yang membuat Korone dan para malaikat lainnya cemburu. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Korone melahirkan seorang cewek malaikat bernama Tormane. Rize, seorang cewek High Elf sama seperti Ria yang merupakan kerabatnya Ria juga. Dan sama seperti High Elf lainnya, Rize selalu hidup nomaden atau berpindah-pindah yang membuat kelompok mereka makin terpencar. Hal itulah yang membuat Rize dan yang lainnya sulit mendapatkan tempat bernaung dan sulit juga mendapatkan keturunan. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Rize melahirkan seorang anak laki-laki setengah High Elf bernama Riguru. Rafa, seorang cewek High Elf yang merupakan teman dari desa lamanya Ria, yang bisa bertemu lagi dengan Ria setelah mereka berpisah 200 tahun. Rafa juga adalah salah satu dari banyak High Elf yang ikut merenovasi rumahnya Pak Kades. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Rafa melahirkan seorang anak laki-laki setengah High Elf bernama Rata. Nah, Pak Kades sendiri pernah bermimpi kalau di masa depan anak-anaknya bakalan ikut perang, dan anak-anak yang dimimpikan itu salah satunya adalah Rata. Ramurias, seorang Kijin atau Onimate sama seperti An, tapi dia memiliki tugas yang lebih spesifik, yaitu mengurus para Beastmen. Berkat bantuan Ramurias juga, Sena dan yang lainnya jadi cukup nyaman tinggal di desa, walaupun pada awalnya sangat gelagapan. Ramurias juga di sini bertindak sebagai penghubung antara Beastman dan Pak Kades. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Pak Kades sendiri, Ramurias melahirkan seorang anak cowok setengah Oni bernama Ramna. Flora Sakuto. Nah, berbeda dengan yang lainnya, kalau Flora bukan termasuk ke dalam istrinya Pak Kades, tapi lebih ke arah pacar. Dan karena status pacar itulah, Pak Kades dan Flora sering skidi pop-up waktu malam. Rurusi sendiri yang merupakan sepupunya Flora, tidak marah dengan hubungan mereka, tapi malah mendukung hubungan mereka dengan membiarkan mereka skidi pop-up waktu mereka menginginkannya. Tapi karena Flora sering disibukkan oleh penelitiannya, intensitas dia dalam skidi pop-up tidak sebanyak yang lainnya.